Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan ini di mitranya Akar rumput. Mas Putut atau salah satu peternak anggota Akar Rumput. Sesuai janjinya Mas Putut, ini kita nanti akan melihat kandangnya ini. Ayo Mas, kita turun Mas. Kalau yang di sini ini yang anggota yang keberapa Mas? Ini salah satu kelompok nih. Jadi ini adalah kelompok Jumarjaya di Desa Bumbulang, tepatnya masih Kecamatan Karangpucung. Dan ini salah satu kelompok yang relatif berjalan di Akar Rumput. Alhamdulillah anggotanya progresifnya bagus. Anggotanya teman-teman yang masih muda. Ada sekitar 22 orang. Populasinya juga sudah lumayan. Ada 500-an kalau di sini. Nah, ini penampakan kandangnya. Kalau kandang memang harus seperti ini, Thomas? Standarnya iya, artinya standar teknis ya. Modelnya sama. Kalau bahannya, kayunya tidak harus yang mahal. Artinya secara teknis sama, karena ini ada unsur SOP kesehatan yang kami pertimbangkan. Ben seragam ya Mas ya? Oke. Dan juga ada hitungan-hitungan teknis. Nah, ini di sini juga kebetulan ada variatif genetik yang cukup komplit ya. Dari kambing pure breed, ini seperti ini malah impor. Ini masih impor, ini kita lelangan dari Bale ini. Ini impor. Berarti impor yang pertama ya? 15 ya. Kemudian pejantan pure dan banyak kambing. Jantan, Mas? Oh, ini jantan. Ini pure. Ini jantan stud yang ada di sini. Karena di setiap kelompok itu kami punya 1 atau 2 pejantan. Minimal 1 induk yang PB juga ya? 1 induk PB juga ada, kemudian pejantan selalu ada 1 atau 2 di setiap kelompok. Dibagi berdasarkan wilayah kumpulan peternak. Nah, ini pejantannya. Kemudian di sini ada contoh F2, ini seperti ini. Ada juga F1-nya. Kemudian lokalnya pun ada kalau di petani-petani ini. Ini F2. Yang ciri khasnya membedakan dengan F1 atau F3 itu seperti apa Mas? Biasanya yang kalau misalkan saya orang awam, untuk biar nggak kapusan lah kalau beli gitu Mas. Sebenarnya terlihat secara fenotip ya. Fenotip itu jadi dari bentuk itu kelihatan, walaupun sebenarnya bentuk itu tidak bisa dijadikan patokan dasar. Karena terbaik untuk mengetahui kelas genetik adalah dengan melihat recordingnya, pedigrinya. Nah, namun secara kasat mata sebenarnya itu terlihat. Kalau kita itu pakai kambing lokal itu kan biasanya telinganya masih ke bawah. Setelah kita silangkan dengan sanen, selain bentuknya menjadi putih seperti ini, juga telinganya itu nanti mengecil, memendek. Biasanya di F1 masih ke bawah. Kemudian, agak koploh gitu ya? Ada koploh kayak Jawa Randuan itu. Kemudian F1 itu, filial 1 itu kalau dikawinkan kembali dengan sanen, maka akan didapati kuping kurang lebih seperti ini. Ini kategori yang biasa ini, nggak terlalu cantik. Artinya nggak terlalu kecil kupingnya, tapi ini F2. Sudah agak jepiping ya Mas ya? Ada jepiping. Ini justru ini ada contoh juga F2 yang kupingnya bagus. Oh, ini lebih pendek ya Mas? Lebih pendek gitu. Jadi itu memang ya hanya patokan. Tapi tanduknya kok beda ya Mas ya? Ya. Tanduk bisa jadi patokan nggak Mas? Tanduk. Warna tanduk. Kalau warna tanduk sih tergantung ya, karena betina juga mempengaruhi ya. Kalau ibunya PE kemudian dia genetik PE-nya masih bagus, dia biasanya nggak langsung putih tuh, pengalaman saya. Hitam ya masih ya? Masih hitam. Kayak ini ya? Di F1. Kadang F2-nya masih, ini contoh F2 masih hitam juga tanduknya. Kalau ini kan sudah kayak PB ya? Kayak pure ya? Kemudian bentuk tanduk Mas. Semakin tinggi genetik, bisa diamati dari bentuk tanduknya itu semakin kecil. Kalau F1 semisal, tanduknya itu nggak asal panjang ya, tapi lebih pipih biasanya. Oh, kalau yang F1 ada Mas ini Mas? Di sini ada F1 itu. Contohnya ini Mas. Ini F1. Oh, ini indukan ya? Itu ada. Ini juga F1 tapi ini sable ya. Oh, ini malah F1 kayak gini? Enggak, ini di sebelah. Oh, sebelah. Itu F1 tapi sable, bapaknya ini punya corak. Jadi dia. Oh, yang warna hitam coklat itu ya? Ada beberapa sanen yang punya corak warna ini, anaknya seperti ini. Ini F1 ini. Dan bapaknya PB tapi sable. Kalau sable tanduknya hitam ya Mas ya? Oh, semuanya hitam. Kalau kita pakai sable 95% saya berani mengatakan anaknya bertanduk hitam. Nah, ini masih F2 juga.
Kalau anaknya berarti sudah F3 ini, Mas? Ya. Ya, anaknya jantan kok betina, Mas? Betina, ini kemarin kembar kayaknya punya Mas Budi ini. Cuma jantannya dikeluarin. Ini teman-teman yang F3 ini seperti ini, teman-teman. Ini F1, Mas. Gambaran F1 seperti ini, Mas. Ini ibunya masih lokal Jawa Randu. Kemudian dikawin sanen pure ini hasilnya seperti ini F1. Dia kupingnya jatuh ke bawah ya, Mas? Jatuh ke bawah, kemudian Lebar. tanduknya relatif panjang tapi tidak sepanjang yang F2 dan seterusnya. Gitu. Ini masih di Kalau ini mungkin sudah F2 ya, F2, Mas? ini F1, ini gambaran sebelahnya ini F2, tapi nggak begitu cakep, cakepan yang tadi ya. Nah, ini sudah F3. Yang F3. Nah, udah cakep. Iya, udah jepiting. Nah, ini kalau begini ini kan sering kita lihat bareng-bareng di Facebook ini sanen non rekor. Ya, non-rekor. Bentuknya seperti ini. Paling mudah tuh katakan non rekor. F3 ya wis mirip sanen non recording. Bisa dikatakan kadang full blood gitu katanya. Iya, makanya kami mengajak teman-teman pemulia biak semuanya, yuk ayo kita mencatat, ayo kita bikin catatan, bikin recording sehingga kita itu punya patokan jelas yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini F1, ini F2, ini Recordingnya F3. bukan jari ya, Mas? Bukan jarene, kalau kita ada, bahkan ada antingnya 2 itu Mas ribet banget. Yang satu itu register yang kita masukkan B, berarti kambing ini sudah masuk kategori unggul, maka dia dikasih tag punyanya akar rumput, yang sebelahnya itu tag punya lokal. Nah, kalau yang sebelahnya ini, Mas, ini jantan ya? Oh, ini pure breed ini. Nah, ini Osori, Bapak Ibu Osori nih. Saya punya jantan yang kemarin kita impor, keluar anak jantan Bapak Ibunya Osori nih. Ini Berarti misalkan induk dan induk sama pejantannya impor lahir di sini namanya pure breed ya, Mas ya? tetap pure breed, ya. Bapak ibunya pure breed. Banyak teman-teman menggunakan istilah full blood ya, full blood gitu. Sebenarnya kalau di kambing perah setahu saya dan dari referensi yang kami baca juga dari teman-teman yang memang sekolahnya di situ ya, teman-teman dokter hewan itu yuk kambing perah itu menggunakan bahasa pure breed. PB gitu ya, bukan PB, FB bukan ya? FB nggih. Bahkan di catatan karena kami impor langsung kan ada nggih yang dari sana dan masih ada recording jelas Sertifikatnya PDG. itu, Mas? Nggih, dari DGSA. Ya itu di sana nggak ada kambing full blood ternyata, adanya pure breed gitu. Nah itu pure breed ya. Nah, pure breed. Pure breed itu kan berarti yo darah murni ya. Kalau full blood kan darah penuh. Ya. Nah, itu. Hampir sama sebenarnya, Mas. Hampir sama. Kita kan mungkin bahasa serapannya gitu dan memang di ternak yang lain seperti kambing potong atau sapi potong kadang pakai full blood bahasanya. Blood, jadi ini kaidahnya kayak bur itu kan pakai full blood ya. Jadi itu memang yo katakan sama lah. Cuma kalau kaidah yang disepakati kayak di DGSA itu pakainya pure breed bukan full blood. Kalau ini umur berapa bulan ini, Mas? Sudah Ini siapkan baru, belum ya? Oh belum, ini baru sapi cuma rada nakal ini sudah mulai ada birahi gitu, makanya kotor banget. Ini masih 6 bulan, Mas. Masih muda ya? Muda ini. Ini bapaknya Osori, ibunya Osori. Jadi lah yang membedakan Mas Osori dengan kan kemarin juga pemerintah impor di Batu Raden. Terus 2 kali kayaknya ya yang jenengan kemarin lelang yang lawas, yang lama maksudnya. Terus kemarin impor lagi. Dengan terus yang perorangan yang Osori itu. Iya. Itu yang membedakan. Ya sama-sama pure breed, Mas. Cuma begini, Osori itu sebenarnya nama sebuah peternakan di Australia. Kemudian Osori ini ternyata menjadi salah satu peternakan terbaik di Australia. Dari istilahnya terbaiknya itu dalam hal apa? Dari benua. Di sana kan ada kontes ternak, Mas. Dan pendekatan kontes ternak di sana insya Allah lebih detail nih, dari produksi, dari fenotip dan semuanya, nggak hanya masalah fenotip. Dan saya pernah rilis hasil lomba itu ternyata Osori itu jadi Grand Cayman. Jadi 10 juara dan kategori yang dijuarakan itu 1 sampai 10, Osori itu bisa dapat juara 1, juara 3 dan juara 6. Ya. Berarti juara umum kalau juara bisa dikatakan umum, ini ya. Dan yang 7 yang lainnya itu dibagi oleh semua peternakan. Bahkan yang juara 1 di tingkat benua Australia itu di DGSA itu dilombakan di tingkat internasional, dia menjadi kambing terbaik yang pernah dilombakan di dunia. Kambing perah terbaik gitu di mungkin. Dunia ya, karena di world record dia yang pegang. Makanya yo kalau peternakan sudah selevel itu kan kami percaya bahwa pasti sudah menerapkan saringan genetik yang luar biasa. Makanya kami yakin bahwa impor terbaik itu yo salah satunya di Osori itu kemarin dibantu oleh teman-teman seperti dokter hewan Bobby dan teman-teman, kita impor dari sana gitu. Kalau ini Mas, ada induk yang contoh yang keluarnya katanya bisa sampai 4 liter di sini Mas.
Oh, ada beberapa ya. Bentuk-bentuknya contoh seperti ini, Mas. Ini masih di F2. Karena Tapi kan perah itu kan contoh-contohnya kayak gini, Mas. Ini F2, Mas. ini F2. Ini masih kering ya, masa kering mau baru bunting lagi. Ini produksinya nggak kurang dari 2,5 kalau yang seperti ini. Oh, ini baru diperah kemarin, ini masa pengeringan. Ini udah bunting lagi, Oh, nggih. udah. Bentuknya pun terlihat ya, Mas. Nah, itu bisa dibayangkan pada saat nanti produksi kan, yuk kencengnya seperti apa, Mas? Mesti di atas 3 liter ya, Mas? Iya, padahal standarnya akar rumput ini kan bukan standar perah, nggih. Artinya pakan kami pakan breeding. Yang sebenarnya pakannya di bawahnya pakan teman-teman perah. Jadi pakanan tambahannya nggak begitu nggak banyak begitu gitu ya? banyak, nggih. Tapi hasilnya sudah bisa dilihat. Istimewa. Fenotipnya seperti itu. Berarti ini F2. Baru F2, Mas. Kalau sebelahnya nih, Mas? Loh, itu ada jantan coklat. Ini F1 Anaknya masih malah, tapi cakep ibunya. Ini F1 ini. Oh, anaknya langsung menyusui ya, Mas ya? Anaknya menyusui full. Full. Nah, itu Itu jantan apa betina anaknya? jantan, itu sebel, bapaknya sebel dia. Berarti anaknya F2 berarti ya? Baru F2. Kan cakep mau, Mas. Iya. Ini kalau betina ya mahal, Mas. Lumayan. Nah, Istimewa. ini sebelahnya lagi. Ini kayak gini F3, Mas. Bentuknya udah cakep toh, Mas. Iya. Jadi Ini masih doro ya, Mas? nggih, kalau kita lihat kambing itu nggak sekedar mukanya kecekung atau cembung, kupingnya kecil atau besar, tanduknya juga bisa dilihat, Mas. Tanduknya semakin kecil, panjang, bagus. Kemudian yang malah lebih penting dari itu kalau menurut saya itu pinggang, Mas, punggungnya. Kambing perah itu relatif lurus ya, Mas. Punggungnya itu harus lurus-lurus gitu. Oh, datar gitu ya? Datar. Kan datar-datar gitu, Mas. Iya. Kakinya kokoh. Kemudian kalau kita bicara pure breed, di belakang itu rawisnya semakin tipis. Kebalikannya Betul. PE, Mas. Kalau Ya. rawisnya PE harus bagus kan yang Iya. kontes. Nah, kalau ini harus nggak ada rawisnya gitu, kurang lebih begitu. Nah, ini kambing tua itu yang dari BPTU ini, akhir ini katanya. Tapi kami recovery dan alhamdulillah produksi lagi. Sudah breeding kan ya, Mas? Ya, sudah berhasil. Ini kita bawa dari BPTU status. Ada turunannya nih, Mas, sekarang yang Alhamdulillah sudah ada. di mana, Mas? Ini pojok. Baru lahir kemarin. Berarti itu turunannya ya PB bisa dikatakan itu PB ya, ini Mas? tak lepas. Jantan apa betina, Mas? Kebetulan betina. Wah, pokoknya kalau betina ya Eh, nanti dulu ya, Mas ya. iya, simpen, Mas. Ini bapaknya Mas Sori, induknya Batu Raden. berarti. Iya, ini betina. Kalau dilepas sampai harga berapa, Mas? Wah, ini belum dilepas, masih buat pembibitan kalau yang seperti ini, Mas. Kalau untuk informasi aja, Mas, biasanya sampai gini ya sampai harga berapa, Mas? Kita di angka 15-an juta paling tidak untuk yang seperti itu. untuk Usia jantan? 4 sampai 6 bulan untuk jantan. Kalau betina? Karena belum pernah jual ya pastinya lebih sedikit mahal dari itu. Gitu. 25 mungkin, 30? Ya Kisaran itu ya, Mas? Ya? iya. Nah, ini Bapak Ibu masih impor ya, Mas? Iya. Karena yang kita lelang dari Batu Raden itu impor 2015. Tapi itu induknya nggak ada tanduknya, kok anaknya ada, Mas? Nah, itu beredar di pemahaman kita kan dugul gitu ya. Sebenarnya dugul. kambing impor itu nggak dugul juga, Mas. Sanen itu sejatinya itu bertanduk. Kalau yang dugul itu berarti dia resesif. Cacat bahasanya dokter Iya. hewan. Nah, kenapa dianggap yang dugul bagus itu nggak seperti itu? Karena orang lihat kalau kambing impor, kambing di luar negeri itu dugul semua. Ya karena memang di sana itu didugulkan semua, Mas. Oh, tanduknya memang sengaja dimatikan itu? Dimatikan, di horning. Dimatikan. Jadi sanen dari Australia semuanya dugul, tapi anaknya ya tetap bertanduk karena dia punya gen tanduk. Iya, genetik tanduk memang ya. Seperti ini ya, Mas ya? Nggih. Lah kalau ada 1-2 kambing yang nggak bertanduk dari sanen ya itu kategorinya cacat. Seperti halnya sebel sanen Cacat itu, tapi nggak Mas. masalah toh, Mas? Maksudnya Oh, untuk- nggak masalah, nggak. hanya cacat di penampilan gitu toh? Nggih, nggak ada urusan produksi nggak. Berarti kalau yang cacat murah ya enggak apa-apa, Mas. Wah. Nah, ini. Ini kapurannya padahal masih usia 4 bulanan ini, Mas ya. Ini belum ada 2 bulan toh, Mas? Oh, mosok, Mas? Tanggal berapa, Mas Budi? Wah, ini belum ada 2 bulan. Tanggal berapa lahirnya, Mas? Ini 2 belum, Mas, bulanan kalau ini ya? segini 2 bulanan. Kapurannya sudah kelihatan, Mas, dari belakang aja. Oh turun. iya. Ini nek untuk 15 tak usung, Mas. Dan ada lagi yang cakep itu sebel ya, Mas ya. Sebel itu kan coklat.
Yang warna-warni itu ya, Mas. Warna-warni itu memang asik gitu. Itu tadi kayaknya ada sebelnya Mas di Ya, dalam. karena kita memang ada beberapa pejantan pure sable ya. Coba Mas, peranakannya Mas tadi. Mas. Oke. Ini baru F1 sable ini. Kalau jantan F1 yang tadi di kandang Mas Butut itu ya? Maksudnya yang PB-nya, yang sebel. Terus ada lagi di anggota ada lagi. Punya sebel berapa Mas? Hari ini 2, awalnya kita punya 3 pure breed sable. Ini contoh yang rada cakepan Mas, sable. Tanggal 28 bulan 5. Berarti 5, 6, 7. Ya 2 bulan lebih nih Mas. Bulan lebih ya? Nah ini ada contoh Mas, kita lagi ngilangin betina-betina F1, F2 dengan sable. Sebelnya sudah ada F2 berarti Mas, wong jantannya 2. Oh kalau di kita ada. Oh iya. Pora cakep tuh Mas. 5.000-an ya Mas regulanya? Wah ini Oh, masih 2,5-an. masih butuh data yang panjang kita untuk ngomong dan nulis tentang sable. Iya ya, nggak melulu putih. Iya. Kalau warna-warni kan asik di sawang. Ini F2 rata-rata mungkin. Iya. Sudah kelihatan jepiping. Ini jantan-jantan apa betina Mas? Jantan ini betinanya ada 1 apa ya? Nek jantan berarti murah ya Mas, ya jualnya ya Mas. Cakep tuh Mas. Mantap. Oke Mas Butut, untuk belajarnya pada sore hari ini kita cukupkan ya Mas ya. Oke terima kasih. Mas. Langsung ke kandang yang lain apa cukup dulu Boleh, Mas? boleh lihat-lihat ada yang dekat-dekat. Kalau di sini tuh kebetulan kalau di Bembulang ini berdekatan semua Mas. Memang ini kan kampungnya nggak terlalu luas ini. Satu Nah, dusun cuma ya Mas? dusun ya. Satu dusun. Jadi kita punya anggota itu yo jaraknya dekat-dekat. Dan rata-rata ya volumenya segini-gini ini. Satu Populasinya peternak itu sekitar 10-20 10 induk lah ya. Iya. Kapasitas kandang 20-an ekor lah. Oke Mas Butut, nanti kita lanjutkan lihat-lihat yang lain. Oke teman-teman, ini Di kandangnya kunjungan Mas kita Budi. kita cupan ini di kandangnya Mas Budi, salah satu mitra dari Akar Rumput. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.